Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebut kisah kaum Nabi Lut dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-mu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu." Quran Surah Al-A'raf ayat 85-86. Penduduk Madian adalah kaum Arab yang menempati kota Madian, salah satu daerah Ma'an, perbatasan Syam, berbatasan langsung dengan Hijaz, dekat dengan danau kaum Lut. Penduduk Madian ada setelah penduduk Sodom dalam rentang waktu relatif dekat. Madian adalah kabilah terkenal. Mereka berasal dari Bani Madian bin Ibrahim al-Khalil. Nabi mereka adalah Syu'aib bin Mikail bin Yashjun. Demikian Ibnu Ishaq menyebutkan. Ibnu Ishaq menuturkan, menurut salah satu sumber, Syu'aib dalam bahasa Suryani adalah Yatrun. Namun sumber ini masih perlu dikaji lebih jauh. Ada yang menyebut Syu'aib bin Yashkhar bin Lawi bin Yakub. Yang lain menyebut Syu'aib bin Nuwaib bin Aifa bin Madian bin Ibrahim. Ada juga yang menyebut Syu'aib bin Syaifur bin Aifa bin Thabit bin Madian bin Ibrahim. Ada pula yang menyebut nasab berbeda. Ibnu Asakir menuturkan, ada yang menyebut putri Lut adalah nenek Syu'aib, yang lain menyebut ibunya. Syu'aib termasuk salah satu orang yang beriman kepada Ibrahim, berhijrah dan memasuki Damaskus bersamanya. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia menuturkan, Syu'aib dan Malgham termasuk di antara mereka yang beriman kepada Ibrahim saat dibakar dalam kobaran api. Keduanya ikut berhijrah bersama Ibrahim ke Syam, lalu keduanya menikah dengan dua putri Lut. Riwayat yang sama juga disebutkan Ibnu Qutaibah. Semua penjelasan di atas masih perlu dikaji lebih jauh. Abu Umar bin Adil Bar menyebutkan dalam Al-Istiab pada bagian biografi Salamah bin Sa'ad Al-Unzi, ia datang kepada Rasulullah, masuk Islam, dan menyebut nasabnya terhubung hingga Unzah. Lalu beliau mengatakan, sebaik-baik kabilah adalah Unzah. Mereka diperlakukan semena-mena namun menang. Mereka adalah golongan Syu'aib dan menantu atau saudara ipar Musa. Andai riwayat ini sahih, berarti menunjukkan Syu'aib adalah menantu Musa. Dan ia berasal dari kabilah Arab Aribah bernama Unzah. Mereka bukan berasal dari Unzah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan, karena Unzah yang ini baru ada jauh setelah mereka. Disebutkan dalam hadis Abu Dar dalam Sahih Ibnu Hibban, kitab para nabi dan rasul. Nabi SAW menyebutkan 4 di antara mereka para nabi dari bangsa Arab: Hud, Salih, Syu'aib, dan nabimu wahai Abu Dar. Sebagian salaf menyebut Syu'aib sebagai juru bicara para nabi karena bahasanya yang fasih, tingkat bahasanya yang tinggi dalam menyeru kaumnya untuk beriman pada risalahnya. Ibnu Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Juwaibir dan Muqatil, dari Dahak, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, setiap kali Rasulullah menyebut Syu'aib, beliau selalu mengatakan, dia adalah juru bicara para nabi. Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang senang merampok, meneror siapapun yang melintas, dan menyembah aikah atau sebuah pohon di dalam hutan dengan semak-semak rindang di sekitarnya. Mereka amat curang dalam bermuamalat, mengurangi takaran dan timbangan, meminta lebih namun mengurangi saat memberi. Allah kemudian mengutus seorang rasul dari golongan mereka, Syu'aib alaihissalam. Syu'aib menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata, yang tiada memiliki sekutu, melarang mereka melakukan tindakan-tindakan buruk, seperti mengurangi hak orang lain, juga meneror orang lain kala berada dalam perjalanan. Sebagian di antara mereka beriman, namun sebagian besar ingkar, hingga Allah menimpakan siksaan berat pada mereka, dan Dia Maha Pelindung lagi terpuji. Seperti yang Allah sampaikan, dan kepada penduduk Madian kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah.
tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabb-Mu. Quran Surah Al-A'raf ayat 85, yaitu bukti dan hujah nyata atas kebenaran ajaran yang aku sampaikan kepada kalian, dan Dia mengutusku sebagai Rasul. Bukti nyata yang dimaksud adalah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan melalui tangannya. Hanya saja, tak ada riwayat tentang mukjizat Syuaib yang sampai kepada kita, meski secara garis besar termasuk dalam cakupan kata bukti nyata. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang lain sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Syuaib menyuruh mereka berlaku adil dan melarang berbuat lalim. Syuaib mengancam mereka jika melanggar hal itu. Ia berkata, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, yaitu menakut-nakuti orang yang melintas dengan merampas harta benda milik mereka sebagai upeti, dan meneror setiap pengguna jalan. As-Sud di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari para sahabat terkait firman Allah, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, yaitu mereka memungut pajak siapapun yang melintas. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Juwaibir, dari Dahak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, mereka adalah kaum yang melampaui batas, duduk di setiap jalan, berbuat curang pada sesamanya, yaitu memungut pajak, dan mereka adalah orang pertama yang memperlakukan ketentuan seperti itu, dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Syuaib melarang mereka merampok secara real berkenaan dengan harta benda orang lain, ataupun secara spiritual berkenaan dengan agama. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Syuaib mengingatkan mereka pada nikmat yang Allah limpahkan pada mereka, karena Allah memperbanyak jumlah mereka setelah sebelumnya hanya sedikit, mengingatkan mereka akan siksa Allah yang pasti menimpa jika mereka melanggar arahan dan petunjuk yang Ia sampaikan, seperti yang Allah sampaikan dalam kisah berbeda. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat. Quran Surah Hud ayat 84, yaitu jangan meneruskan kebiasaan yang kalian lakukan, lalu Allah akan melenyapkan berkah harta benda milik kalian, membuat kalian miskin, dan melenyapkan harta yang mencukupi kalian, di samping azab akhirat yang telah menanti. Siapapun yang menyatukan kedua hal di atas, sungguh akan kembali membawa kerugian. Syuaib terlebih dahulu melarang mereka melakukan tindakan yang tidak patut, yaitu curang dalam takaran dan timbangan. Syuaib mengingatkan mereka, Allah akan mencabut nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dunia, dan siksa pedih di akhirat kelak. Syuaib menegur mereka dengan keras. Selanjutnya, Syuaib memerintahkan mereka dengan perintah yang sebaliknya. Ia mengatakan, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surah Hud ayat 85-86. Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri menjelaskan, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu, yaitu rezeki Allah lebih baik bagi kalian daripada merampas harta milik orang lain. Ibnu Jarir mengatakan, sisa keuntungan yang kalian dapatkan setelah memenuhi takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian daripada mengambil harta milik orang lain dengan cara mencurangi takaran dan timbangan. Ia menyatakan, penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Penjelasan dan riwayat yang disampaikan Hasan Al-Basri ini bagus dan sesuai dengan firman Allah, katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 100. Maksudnya, sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram, karena halal itu diberkahi meski hanya sedikit, dan haram itu berkahnya dihapus meski sebanyak apapun. Sebagaimana firman Allah, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Maidah ayat 100. Rasulullah bersabda, sungguh riba itu meski banyak, pada akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya akan menjadi sedikit. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli berhak memilih
meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan aib yang ada pada barang, jual beli mereka berdua diberkahi. Namun jika keduanya menyembunyikan aib yang ada pada barang dan berdusta, berkah jual beli di antara keduanya dihapus. Intinya, keuntungan halal diberkahi meski sedikit, dan harta haram sama sekali tidak membawa guna meski sebanyak apapun. Karena itu Nabi Syuaib mengatakan, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Hud ayat 68. Firman-Nya melalui lisan Syuaib, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, yaitu kerjakan apa yang aku perintahkan pada kalian demi mengharap ridha dan pahala Allah semata, bukannya agar amalan kalian dilihat orang lain ataupun aku. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Quran Surah Hud ayat 78. Mereka mengatakan ini sebagai cemoohan dan hinaan. Apakah salat yang kau lakukan ini yang menyuruhmu untuk melarang kami, sehingga kami harus menyembah Rabb-Mu saja dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para leluhur kami terdahulu? Atau agar kami tidak melakukan praktik apapun selain dengan cara yang kau sukai, dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak kau sukai meski kami menyukainya? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Ibnu Abbas, Maimun bin Mihran, Ibnu Juraid, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Jarir, para musuh-musuh Allah, mengucapkan kata-kata itu sebagai bentuk ejekan. Dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, atau pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Quran Surah Hud ayat 88. Syuaib menyampaikan tutur kata lembut pada mereka dalam berdialog untuk menyeru mereka menuju kebenaran dengan isyarat yang amat jelas. Syuaib mengatakan, jelaskan kepadaku wahai kalian yang mendustakan, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, yaitu berada di atas perintah nyata dari Allah bahwa Dia benar-benar mengutusku sebagai Rasul untuk kalian, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, yaitu nubuah dan risalah, sementara kalian tidak mengetahuinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Nuh alaihissalam juga menyampaikan kata-kata yang sama kepada kaumnya. Firman-Nya melalui lisan Syuaib, aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya, yaitu tidaklah aku memerintahkan sesuatu pada kalian, melainkan aku adalah orang pertama yang melakukannya. Dan ketika aku melarang sesuatu pada kalian, aku adalah orang pertama yang meninggalkannya. Inilah sifat terpuji dan agung. Kebalikannya adalah sifat tertolak lagi tercela, seperti yang banyak dilakukan oleh ulama Bani Israel di akhir zaman mereka, juga yang dilakukan para penceramah bodoh dari kalangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Saat menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsir, kami sampaikan hadis Rasulullah yang tertera dalam kitab Sahih. Beliau bersabda, seseorang didatangkan, kemudian dilemparkan ke neraka hingga usus-ususnya terburai. Dengan usus itu, ia berputar-putar layaknya keledai berputar mengelilingi batu penggiling. Para penghuni neraka kemudian berkumpul. Mereka sama bertanya, hai Fulan, kamu kenapa? Bukankah dulu kamu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Ia menjawab, betul. Dulu aku memerintahkan kebaikan, namun tidak aku kerjakan, dan melarang keburukan, tapi aku lakukan. Seperti itulah sifat orang-orang keji dan sengsara yang menentang para nabi. Sementara para pemimpin dan orang-orang berakal dari kalangan ulama yang takut kepada Allah meski tidak terlihat mata, kondisi mereka seperti yang disampaikan Nabi Syuaib berikut. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Quran Surah Hud ayat 88, yaitu apapun yang aku lakukan tidak lain adalah demi memperbaiki tindakan dan tutur kata sebatas kemampuanku. Dan petunjuk yang aku ikuti, yaitu dalam segala kondisiku,
Hanya dari Allah, kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali, yaitu hanya kepadanya aku berserah diri dalam segala urusan, dan kepadanya jua aku kembali dalam segala hal. Ini metode anjuran, yaitu jangan sampai penentangan dan kebencian kalian terhadap dakwah yang aku sampaikan kepada kalian membuat kalian terus-menerus berada dalam kesesatan, bodoh dan menentang, sehingga Allah akan menimpakan azab dan siksa pada kalian. Sama seperti yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum seperti kalian sebelumnya, seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Salih yang mendustakan dan menentang. Firman-Nya, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Menurut salah satu pendapat, artinya tidak jauh dari sisi zaman, yaitu tidak lama sebelumnya kalian mendengar siksa yang Allah timpakan kepada mereka karena kekafiran dan pembangkangan yang mereka lakukan. Yang lain menyatakan, maknanya adalah mereka tidak jauh dari tempat kalian. Yang lainnya menyatakan, maksudnya tidak jauh berbeda dari sifat dan tindakan-tindakan buruk, seperti merampok, mengambil harta milik orang lain, secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan berbagai macam cara dan syubhat. Semua pendapat di atas bisa disatukan sebagai berikut. Kaum Nuh, Hud, dan Salih tidak jauh dari mereka dari sisi waktu, tempat, ataupun sifat-sifat. Setelah menyampaikan ancaman, Allah memberikan dorongan dengan berfirman, dan mohonlah ampunan kepada Rabb-Mu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90, yaitu, tinggalkan perbuatan dan keyakinan yang ada pada kalian, bertobatlah kepada Rabb kalian yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, karena siapapun yang bertobat kepadanya, Ia pasti menerima, karena Ia Maha menyayangi hamba-hambanya, lebih menyayangi mereka, melebihi kasih ibu terhadap anak. Maha Pengasih, yaitu Maha mengasihani hamba meski setelah si hamba bertobat dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Quran Surah Hud ayat 91. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan Thauri, mereka menyatakan Syuaib buta. Diriwayatkan dalam hadis marfu, Syuaib sering menangis karena cintanya kepada Allah hingga ia buta. Allah kemudian mengembalikan penglihatannya dan berfirman, hai Syuaib, kau menangis karena takut neraka ataukah merindukan surga? Syuaib menjawab, bukan karena semua itu, tapi karena mencintaimu. Saat aku melihatmu, aku tidak peduli apapun yang dilakukan terhadapku. Allah kemudian mewahyukan padanya, selamat untukmu, wahai Syuaib, saat bertemu denganku nanti. Untuk itulah aku berikan Musa bin Imran yang aku ajak bicara kepadamu sebagai pelayanmu. Hadis ini juga diriwayatkan Wahidi dari Abu Fat Muhammad bin Ali Al-Kufi, dari Ali bin Hasan bin Bundar, dari Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Ar-Ramli, dari Hisham bin Ammar, dari Ismail bin Abbas, dari Yahya bin Sa'id, dari Syaddad bin Aus, dari Nabi SAW dengan matan serupa. Hadis ini gharib sekali dan dinyatakan dhaif oleh Khatib Al-Baghdadi. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib dengan segala cara hanya dijawab oleh kaumnya dengan olok-olok. Bahkan mereka berkata, kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Quran Surah Hud ayat 91. Disebabkan oleh kekafiran puncak dan pembangkangan keji mereka, karena mereka mengatakan, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, yaitu kami tidak memahaminya, karena kata-katamu itu tidak kami sukai dan tidak kami inginkan. Kami tidak punya keinginan ke sana. Ini sama seperti yang dikatakan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan atau yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Quran Surah Fussilat ayat 5. Kata-kata kaum Syuaib, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami, yaitu orang tertindas dan dijauhi. Kalau tidak karena keluargamu, yaitu kabilah dan keluargamu di tengah-tengah kami, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Dia Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Quran Surah Hud ayat 92, yaitu kalian lebih takut pada kabilah dan keluargaku. Kalian takut kepadaku karena mereka, dan kalian tidak takut pada siksa Allah. Takut kepadaku karena aku utusan Allah.
hingga keluarga dan kabilahku lebih terhormat menurut kalian daripada Allah. Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu atau diabaikan, yaitu kalian jauhi Allah di belakang kalian. Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan, yaitu Ia mengetahui apa yang kalian lakukan dan kamu kerjakan. Meliputi semua itu, selanjutnya akan memberi balasan pada kalian sesuai amalan itu pada hari kalian dikembalikan kepadanya. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Quran Surah Hud ayat 93. Ini perintah disertai ancaman keras agar mereka terus berada di jalan, manhaj, dan perbuatan seperti yang mereka lakukan. Kelak mereka akan tahu siapa yang akan tertimpa kebinasaan dan kehancuran. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syu'ib berkata, "Wahai Syu'ib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali pada agama kami." Syu'ib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Quran Surah Al-A'raf ayat 88-89. Mereka mengira akan mengembalikan siapa di antara mereka yang telah beriman untuk kembali kepada agama asal. Hingga Syu'ib mendebat mereka dengan mengatakan, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?" Yaitu mereka tidak akan kembali kepada agama kalian secara sukarela. Mereka hanya akan kembali kepada agama kalian dalam kondisi terdesak dan dipaksa. Karena iman telah merasuk ke dalam hati, mereka tidak akan membenci keimanan itu. Tidak akan ada yang murtad meninggalkan keimanan, dan siapapun tidak akan mampu mengelak darinya. Karena itu Syu'ib mengatakan, "Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal, yaitu Dialah yang mencukupi kami, Dialah pelindung bagi kami, dan kepadanya jua tempat kembali kami dalam segala urusan kami." Selanjutnya Syu'ib meminta putusan kepada Allah terhadap kaumnya, memohon pertolongan kepadanya untuk menyegerakan siksa yang patut mereka dapatkan. Syu'ib berkata, "Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik, yaitu Engkaulah pemberi keputusan terbaik." Syu'ib mendoakan kaumnya. Allah tidak menolak doa para rasulnya saat memohon pertolongan kepadanya atas orang-orang yang ingkar dan kafir kepadanya, serta menentang rasulnya. Meski demikian, mereka tetap bersikeras melakukan perbuatan seperti biasa. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya atau Syu'ib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'ib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Disebutkan dalam Surah Al-A'raf, mereka tertimpa guncangan hebat. Maksudnya, bumi mengguncang mereka dengan keras hingga melenyapkan nyawa dari tubuh mereka, mengubah hewan-hewan yang ada di tempat mereka menjadi benda-benda mati. Jasad mereka bergelimpangan tanpa nyawa, tanpa gerakan, dan tanpa indera. Allah menyatukan berbagai jenis hukuman dan siksaan, serta beragam macam petaka untuk mereka. Karena mereka menyandang sifat-sifat buruk, Allah menguasakan guncangan hebat kepada mereka, hingga membuat segala sesuatunya terdiam tanpa suara. Allah menimpakan suara menggelegar, hingga membuat semua suara terdiam. Allah mengirim awan hitam di antaranya berisi kobaran api dari segala penjuru. Hanya saja, Allah memberitakan tentang mereka dalam setiap surah dengan menyebut rangkaian kisah yang sesuai. Dalam rangkaian surah Al-A'raf, mereka mengguncang Syu'ib dan para pengikutnya, mengancam untuk mengusir Syu'ib dari kampung halaman, atau mereka harus kembali ke agama mereka. Allah kemudian berfirman, "Lalu datanglah gempa menimpa mereka,
dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Karena mereka mengguncang Syuaib dan para pengikutnya, mereka juga dibalas dengan guncangan, ancaman dibalas ancaman. Ini selaras dengan rangkaian kisah yang disebutkan, juga sesuai dengan rangkaian kisah sebelumnya. Sementara dalam surah Hud disebutkan bahwa mereka tertimpa suara menggelegar hingga mereka bergelimpangan karena mereka mengatakan kepada Nabi Allah dengan nada menghina dan mengolok-olok. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Quran Surah Hud ayat 87. Tepat jika suara menggelegar disebutkan dalam rangkaian kisah ini, karena hukuman ini laksana larangan agar tidak mengucapkan kata-kata buruk seperti yang mereka ucapkan kepada Rasul mulia. Terpercaya lagi fasih. Akhirnya suara menggelegar datang menimpa mereka, membuat mereka semua diam tanpa suara, bersamaan dengan guncangan hebat yang membuat mereka diam tak bergerak. Sementara dalam surah Asy-Syu'ara disebutkan bahwa siksaan yang menimpa mereka adalah azab pada hari yang amat gelap, sebagai jawaban atas permintaan mereka, juga untuk menyamakan jenis siksa yang mereka inginkan, karena mereka berkata, "Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia Syuaib berkata, "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 185-188. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ia maha mendengar lagi mengetahui." Kemudian mereka mendustakannya atau Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 189. Bagi kalangan mufassir seperti Qatadah dan lainnya yang menyatakan bahwa penduduk Aikah adalah umat lain, bukan penduduk Madian, pendapatnya dhaif. Dalil mereka ada dua. Pertama, firman Allah, penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika Syuaib berkata kepada mereka. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 176-177. Allah tidak menyebut saudara dalam ayat ini, seperti yang ia sebut dalam firman-Nya, "Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri." Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Kedua, disebutkan bahwa azab mereka berupa siksaan pada hari yang amat gelap, sementara siksaan yang menimpa kaum Syuaib berupa guncangan hebat dan suara menggelegar. Tanggapan untuk dalil pertama, Allah tidak menyebut kata saudara setelah firman, penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Karena Allah menyebutkan peribadatan penduduk Aikah, maka tidak tepat jika kata saudara disebut di sini. Karena Allah menisbatkan mereka kepada kabilah, maka tepat sekali jika Syuaib disebut sebagai saudara mereka. Ini termasuk perbedaan lembut dan bagus. Terkait siksaan pada hari yang amat gelap yang mereka jadikan hujah, jika alasan ini menjadi dalil mereka bahwa Aikah adalah umat lain dan bukan umat Nabi Syuaib, berarti siksaan berupa guncangan keras dan suara menggelegar juga seharusnya menunjukkan keduanya adalah umat berbeda. Sayangnya, tak seorang pun di kalangan mufassir mengatakan seperti itu. Terkait hadis yang diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dalam biografi Nabi Syuaib dari jalur Muhammad bin Uthman bin Abu Syaibah, dari ayahnya, dari Muawiyah bin Hisham, dari Hisham bin Sa'ad, dari Syaqiq bin Abu Hilal, dari Rabi'ah bin Saif, dari Abdullah bin Amr secara marfu, bahwa kaum Madian dan penduduk Aikah adalah dua umat berbeda. Allah mengutus Syuaib kepada kedua umat tersebut. Hadis ini gharib, dan di antara para perawinya juga ada yang diperdebatkan. Sepertinya hadis ini adalah perkataan Abdullah bin Amr, karena seusai perang Yarmuk, ia mendapatkan dua muatan kitab-kitab berisi kisah Bani Israel. Allah menyebutkan aib-aib penduduk Aikah, seperti yang ia sebutkan tentang penduduk Madian, curang dalam timbangan dan takaran. Ini menunjukkan bahwa Aikah dan Madian adalah umat yang sama, dan mereka dibinasakan dengan berbagai macam azab. Di setiap tempat, kisah disebutkan sesuai kitab yang ada. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah azab pada hari yang dahsyat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 189.
Para mufassir menyebutkan, kaum Syuaib tertimpa panas hebat. Allah menahan angin tidak berhembus selama 7 hari. Air ataupun naungan sama sekali tidak berguna bagi mereka. Tidak pula memasuki terowongan-terowongan, hingga akhirnya mereka lari meninggalkan tempat menuju dataran luas. Lalu mereka dinaungi awan hitam. Mereka pun berkumpul di sana untuk bernaung. Saat semuanya sudah berkumpul, Allah mengirim kobaran api bersamaan dengan awan hitam itu. Bumi mengguncang mereka dengan hebat. Suara menggelegar kemudian datang dari langit hingga mencabut nyawa mereka, dan tubuh mereka bergelimpangan. Setelah itu, Allah menuturkan tentang nabi mereka. Dia menyampaikan berita kematian mereka pada mereka sendiri seraya mencela dan menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Quran Surah Al-A'raf ayat 93. Yaitu Syuaib berpaling meninggalkan tempat mereka setelah mereka binasa seraya mengatakan hal tersebut. Yaitu Syuaib telah menunaikan kewajibannya untuk menyampaikan dan memberikan nasihat secara sempurna. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kepada kalian, namun semua itu sama sekali tidak berguna bagi kalian, karena Allah tidak akan memberikan petunjuk pada siapa yang Ia sesatkan, dan tidak akan ada yang menolong mereka. Karena itu, aku tidak bersedih hati terhadap kalian, karena kalian memang tidak mau menerima nasihat, tidak takut pada hari saat semua kesalahan dan dosa terlihat dengan jelas. Karena itu pula Syuaib berkata, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau kembali padanya, tidak mereka pedulikan, hingga siksaan Allah yang tiada tertolak dan terelakkan menimpa mereka, siksaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Al-Hafiz Ibnu As-Sakir dalam At-Tarikh menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Syuaib ada setelah Yusuf. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, Syuaib meninggal dunia di Mekah bersama kaum mukminin pengikutnya. Kuburan mereka berada di sisi barat Ka'bah, di antara Darun Nadwah dan Dar Bani Sahm. Wallahu a'lam.